Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrila. Saya dari kelas manajemen 223D dari STM Makassar Maju. Di sini saya akan meresum materi yang berjudul seleksi pegawai. Baik, saya akan mulai meresum materi yang akan saya bawakan. Seleksi pegawai. Jadi, seleksi pegawai adalah suatu proses pemilihan dan penentuan pelamar pekerjaan yang terdiri dari beberapa langkah spesifik untuk posisi jabatan yang tersedia dengan tujuan mengurangi jumlah pelamar yang terjaring sehingga memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh instansi atau perusahaan. Seleksi pegawai merupakan suatu kegiatan pemilihan yang cermat sesuai kriteria yang paling cocok untuk posisi tertentu di dalam sebuah organisasi. Seleksi pegawai bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi syarat dan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang ada atau sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan. Ada beberapa definisi pengertian seleksi pegawai dari beberapa sumber. Yang pertama, menurut Hasibuan, seleksi pegawai adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau yang ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan itu. Yang kedua, menurut Sulistiani dan Rosida, seleksi karyawan adalah serangkaian langkah kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskan apakah seorang pelamar diterima atau ditolak dalam suatu instansi tertentu setelah menjalani serangkaian tes yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, menurut Siagian, seleksi pegawai adalah berbagai langkah spesifik yang diambil untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima dan pelamar mana yang ditolak. Yang keempat, menurut Bangun, seleksi pegawai adalah proses memilih calon karyawan yang memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang dilakukan untuk mengurangi sebagian jumlah pelamar sehingga diperboleh calon karyawan yang terbaik. Kemudian ada tujuan seleksi dari pegawai. Seleksi pegawai bertujuan untuk mendapatkan dan mencocokkan secara benar dengan pekerjaan untuk memenuhi kualifikasi sebagaimana tercantum dalam job description. Menurut Irianto, terdapat 3 tujuan utama pelaksanaan seleksi pegawai, yaitu yang pertama, membantu organisasi membuat keputusan tentang individu yang memiliki karakteristik yang paling memadu dengan atau memenuhi persyaratan jabatan atau pekerjaan yang lowong. Yang kedua, memastikan bahwa calon pekerja yang ditawarkan dan organisasi secara keseluruhan yang memungkinkan mereka dapat membuat keputusan yang tepat untuk bergabung dengan organisasi atau tidak. Dari fakta yang tak terhindarkan adalah bahwa dalam proses seleksi terdapat penyempitan bidang calon pekerjaan yang dibutuhkan yang akhirnya mengarahkan pada penawaran pekerjaan pada satu orang atau sekelompok kerja calon pekerja. Kemudian, sedangkan menurut Samsudin, tujuan seleksi karyawan adalah yang pertama, mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi syarat dan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang ada atau sesuai kebutuhan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, mendapatkan tenaga kerja yang paling tepat untuk memangku suatu jabatan tertentu. Adapun aspek-aspek seleksi dari pegawai, menurut Mangku Prawira, dalam pelaksanaan seleksi pegawai harus terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa aspek. Yang pertama ada keabsahan. Keabsahan dalam tes untuk seseorang merupakan tingkat di mana perubahan perkiraan berkolerasi nyata dengan suatu kriteria tertentu. Kemudian kehandalan. Kehandalan diartikan sebagai tingkat di mana suatu teknik pengukuran karakteristik pribadi pelamar memberikan hasil-hasil yang stabil dan taat asas atau konsisten.
Yang ketiga, biaya. Kemudian yang keempat, kemudahan pelaksanaan. Kemudian, menurut Hasibuan, terdapat banyak hal yang menjadi dasar kualifikasi dalam proses seleksi karyawan. Antara lain, yang pertama umur, yang kedua keahlian, yang ketiga kesehatan fisik, yang keempat pendidikan, yang kelima jenis kelamin, yang enam tampang, 7 bakat, 8 temperamen, 9 karakter, dan lain-lainnya. Adapun langkah-langkah dari seleksi pegawai. Yang pertama, penerimaan pendahuluan. Yang kedua, tes-tes penerimaan. Beberapa tes penerimaan yang biasanya digunakan, yang pertama, psychological test, tes psikologis. Yang kedua, knowledge test, tes pengetahuan. Dan yang ketiga, performance test, tes performa. Itulah tadi materi yang saya bawakan. Sekian dan terima kasih.